Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan membahas materi tentang koordinat kartesius dan koordinat kutub ya. Jadi sebelumnya mungkin kalian sudah mengetahui tentang koordinat kartesius ya. Jadi koordinat kartesius itu kan di sini ada dua sumbu, yaitu sumbu x dan sumbu y ya. Cara penulisan titiknya juga masih sama seperti yang kalian pernah pelajari ya. Titiknya itu x duluan yang ditulis. Jadi misalnya titik P x, y. Jadi di sini kan besarnya besar X yang mendatar, dan yang ke atas ini atau yang vertikal ini adalah sumbu Y atau titik Y. Nah, itu kan koordinat kartesius. Nah, untuk koordinat kutub ya ada koordinat grafik koordinat kutub di sebelahnya ini. Jadi tetap sama, ada sumbu X dan sumbu Y juga. Namun di sini dia titiknya itu bentuknya bukan x, y, tapi r, alfa. Jadi r di sini itu adalah jarak dari titik pusat ke titik P-nya gitu. Nah, ini biasa disebut dengan r atau jari-jari. Ya, jadi di sini r-nya ini adalah jari-jari dan alfanya ini adalah sudutnya. Sudut yang dibentuk oleh titik ini dan sumbu x-nya seperti itu. Oke. Nah, tadi kan sudah mengetahui ya bentuk dari koordinat kartesius dan koordinat kutub. Nah, sekarang kita akan pelajari bagaimana cara mengubah atau mengkonversi koordinat kartesius ke koordinat kutub dan sebaliknya gitu. Nah, untuk yang pertama ini kita akan mencoba mempelajari bagaimana cara mengubah koordinat kartesius ke dalam koordinat kutub. Ya, jadi di sini kan kalau koordinat kartesius kan bentuk titiknya seperti ini ya, Px, y, ya, yang akan kita ubah menjadi koordinat kutub dengan titik r, alfa. Nah, berarti kan kalau dari koordinat kartesius yang diketahui kan x sama y. Nah, kalau diubah ke koordinat kutub yang kita harus cari adalah r dan alfanya ya. Nah, di sini kita pakai rumus tan. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Mencari nilai r dan nilai alfanya. Kita coba ke contoh soal berikut. Oke. Sini Ibu berikan contoh soal. Yang pertama, ubahlah ke dalam koordinat kutub. Ya, titiknya ini adalah a 4, negatif 4. Jadi ini koordinat kartesiusnya diketahui a 4, negatif 4. Nah, diminta untuk diubah ke koordinat kutub gitu. Nah, berarti kan 4-nya ini adalah x ya. Ini tulisnya 4-nya ini adalah x dan negatif 4-nya ini adalah y. Itu ya. Jadi pertama kita cari r-nya dulu nih. Mencari r-nya kan tadi rumusnya apa? Akar dari x kuadrat ditambah y kuadrat. Berarti x kuadrat akar dari 4 pangkat 2 ditambah negatif 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 kan 16. Ditambah negatif 4 pangkat 2. Negatif 4 kali negatif 4, 16 ya. Karena negatif kali negatif ya tetap positif. Tambah jadi akar 32. Nah, disederhanakan akar 32 nih. Caranya dipecah dulu jadi 16 kali 2. 16-nya diakarkan menjadi 4. Jadi R-nya kita dapatkan 4 akar 2. Seperti itu. Nah, lanjut ke mencari alfanya ya. Mencari alfanya, ingat tadi kita pakai rumus tan di sini ya. Tan itu di sini mencari alfanya, tan alfa sama dengan y per x. Berarti tan alfa sama dengan negatif 4 per 4. Hasilnya negatif 1 ya. Nah, di sini kita kan carinya nilai alfanya ya. Tan berapa nih yang hasilnya negatif 1 gitu. Nah, coba kalian lihat lagi tabel sudut istimewa ya. Kita abaikan dulu deh negatifnya nih. Abaikan dulu negatifnya. Kita cari tan yang hasilnya 1 itu berapa sih? Tan yang hasilnya 1. Nah, coba lihat di tabelnya itu adalah tan
40, aduh maaf jelek nih, tan 45 derajat sama dengan 1 ya, itu tan 45 ya. Nah sekarang tannya yang hasilnya min 1, kita harus lihat dulu dia ada di kuadran berapa nih. 4,-4 kira-kira ada di kuadran berapa sih? X-nya positif, Y-nya negatif. Berarti kalau X-nya positif, Y-nya negatif ya. Nih, Ibu gambar di sini koordinat kartesius ya. 4, berarti X4 kan dia ada di sini nih. Misalnya 4. Min 4, berarti Y-nya di sini negatif ya. Nah, berarti dia ada di kuadran 4. Kalau dia ada di kuadran 4, berarti kan dia itu besarnya 360 derajat ya. Di sini ya, kuadran 4 270 sampai 360 derajat. Nah, oleh karena itu caranya adalah jadi tan maaf ya, 360 dikurang 45 derajat. Nah, 45 dari mana? Dari sini. Nah, berarti hasilnya adalah tan 315 derajat. Nyelip gitu ya. Oke, jadi hasilnya tan 315 derajat. Dari mana? Dari 360 dikurang 45. 360 dari mana? Karena dia ada di kuadran 4. Oke, seperti itu. Oke, lanjut ke cara mengubah atau mengkonversi koordinat kutub ke koordinat kartesius. Jadi ini sebaliknya ya. Dari koordinat kutub nih P, R, alfa jadi koordinat kartesius P, X, Y. Berarti kan yang kita butuhkan adalah titik X dan titik Y-nya ini kan. Nah, cara mencarinya adalah kalau mencari titik X, rumusnya itu adalah R dikali cos X dikali ya. Kalau mencari titik Y itu adalah R dikali sin alfa. Maaf, ini alfa ya, bukan X. R cos alfa dan R sin alfa gitu. Nah, kita langsung ke coba contoh soal. Ini soalnya ubahlah titik P 8,150 derajat ke koordinat kartesius. Jadi ini titik P ini koordinat kutub nih. 8 ini adalah R, 150 ini adalah alfanya ya. Jadi diubah ke koordinat kartesius. Kita cari X-nya dulu nih. X-nya itu kan rumusnya R dikali cos alfa. Berarti R-nya itu 8 dikali cos 150 ya, 150 derajat itu alfanya. Nah, ini saya cari terpisah nih cos 150. Kalian sudah belajar pada materi sebelumnya sudut relasi ya, perbandingan trigonometri sudut relasi. Jadi cos 150 itu ada di kuadran 2 ya. Kuadran 2 itu cos nilainya negatif. Jadi di sini pasti negatif. Nah, caranya cos 180 dikurang berapa nih yang hasilnya 150? Berarti cos 30 ya. Cos 30 di tabel sudut istimewa adalah setengah akar 3. Berarti di sini negatif setengah akar 3. Udah deh, tinggal dikalikan ke sini dengan R-nya. Jadi 8 dikali negatif setengah akar 3. Ya, jadi hasilnya negatif 4 akar 3. Ini untuk X-nya. Oke. Nah, untuk Y-nya tinggal diganti aja. Cos-nya jadi sin di sini. R sin 150. Nah, sin 150 ini sama ada di kuadran 2. Tapi kalau di kuadran 2 itu kan sin positif ya. Berarti sin 30. Hasilnya 1/2 atau setengah. Udah deh, tinggal 8 dikali setengah sama dengan 4. Jadi titik X-nya tadi negatif 4 akar 3, titik Y-nya adalah 4. Nah, jadi koordinat kartesiusnya adalah P negatif 4 akar 3,4. Seperti itu. Ya, oke. Sekian untuk materi hari ini tentang mengubah koordinat kartesius ke koordinat kutub dan sebaliknya dari koordinat kutub ke koordinat kartesius. Ya, semoga materi yang saya berikan hari ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.